Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua tangan di atas. Dari pengembangan itu kami menemukan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku ini diduga jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Assalamualaikum teman-teman. Kang Deddy Mulyadi makin menyala nih teman-teman. Ya, tentang sebuah keseriusan Kang Deddy Mulyadi ya, untuk menjaga dan melindungi Jawa Barat itu dari sebuah ya keburukan, ya kehancuran dan kerusakan. Khususnya di sini adalah perkara pinjol teman-teman. Jadi di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian ya tentang video detik-detik ya di mana Kang Deddy Mulyadi kerjasama dengan pihak kepolisian, khususnya di sini adalah tim cyber ya Polda Jabar, itu berhasil menggerebek ya, membongkar jaringan ya pinjol teman-teman ya, kantor pinjol digerebek nih teman-teman. Dan kita akan lihat juga nanti nih teman-teman ya, apakah kantor pinjol yang digerebek ini oleh tim cyber Polda Jabar itu memiliki hubungan ya atau merupakan sindikat daripada ya iklan pinjol yang sempat ya diiklankan oleh Aura Cinta ini atau tidak teman-teman. Dan di sini coba kita mari bersama-sama kita lihat nih detik-detik tim cyber Polda Jabar ya menggerebek ya kantor pinjol teman-teman. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua tangan di atas. Ini karyawannya sementara beraktivitas ya teman-teman ya. Kantor pinjaman online yang berlokasi di Jalan Herman Yohanes Catur Tunggal oleh aparat di Treskrimsus Polda Jawa Barat bersama Polda DIY. Kerjasama mereka. Para operator yang tengah sibuk meneror sejumlah nasabah karena menunggak cicilan langsung diminta menghentikan aktivitas. La ilaha illallah. Bahkan bukti aksi teror itu masih Bahkan teman-teman ya, aksi daripada mereka ini ya atau ngejar ya para nasabahnya itu masih ada nih teman-teman. Kita lihat ya, chat WA-nya ini. pampang di layar laptop para debt collector online ini. Subhanallah. Tak hanya itu, instruksi dari atasan mereka untuk memberi tekanan kepada nasabah sebagai target harian juga berhasil didapat petugas. Wah. Tindakan petugas sendiri berawal dari laporan salah satu korban pinjol di wilayah Jawa Barat. Memang 3 benar-benar hari yang meresahkan. lalu kami Polda Jawa Barat mendapat laporan dari seorang korban yang berinisial LTM yang bersangkutan dirawat di rumah sakit karena merasa depresi dengan tindakan-tindakan penekanan yang tidak manusiawi dari pinjaman online tersebut. Dari pengembangan itu kami menemukan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku ini diduga berasal dari daerah yang sedang kami lakukan penggerbekan dan pengungkapan bersama dengan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY. 83 operator, 2 HRD dan seorang manajer diamankan bersama 105 laptop serta 105 ponsel. Berikut 8 orang ya pekerja atau stafnya diamankan bersama barang-barang pendukung lainnya. Polisi juga menemukan fakta bahwa kantor pinjol ini menggunakan 23 aplikasi yang semuanya tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Dek, kok bisa-bisanya sih kamu itu ngiklanin pinjol ya? Jumlah limit pinjamannya tinggi, bunganya rendah, limit pinjaman sampai 80 juta. Bunga super rendah mulai dari 0,03%. Bunga super rendah. Dana cicilan Ini remaja yang ngedebat Kang Deddy Mulyadi nih teman-teman ya. bisa Ngiklanin disesuaikan pinjol. mulai dari Ini KPAI ini apa nggak tahu ini ya? Saya berharap sebenarnya tahu sih ya. Saya berharap KPAI ini melihat dan mengetahui jejak digital daripada Aura Cinta ini. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Ya benar. Yang kedua, perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya Sempat sendiri. main film juga. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Saran saya kepada Pak Prabowo,
mantan klien saya 25 tahun, dulu sering minta nasihat saya, sekarang udah lupa sama saya. Agar contohlah di Cita, saya usulkan secara pribadi, keluarkan undang-undang. Semua pengusaha pinjol ilegal dihukum seberat-beratnya, Iya, dan setuju pinjamannya sih itu sama Bang demi Hotman, ya. hukum, batal demi hukum. Iya. Buktinya UMKM dihapus. Kenapa pinjaman ilegal tidak bisa dihapus? Jadi keluarkan perpu segera, perpu lagi. Nah, kalau nunggu DPR kelamaan. Keluarkan perpu, semua pinjaman ilegal batal demi hukum, tidak berhak menagih, dan penyelenggaranya dihukum berat. KPAI mengkritik KDM atau Kang Dedi dalam menegur si Aura. Katanya karena si Aura ini masih anak-anak, jadi dia punya hak untuk berbicara. Nih, tadi gue bacanya di sini nih ya, kalian lihat aja. Tadi gue bacanya benar-benar di sini, terus gue cari ke Google. Gue mau tanya ini buat KPAI ya, emang usianya Aura itu masih terbilang anak-anak ya? Anak-anak mana yang ikut acara Take Me Out, Pak? Anak-anak mana yang ikut acara ajang cari jodoh walaupun itu settingan gitu? Serius, emang anak 20 tahun itu masih kategori anak-anak gitu, Pak? Menurut saya ya, Bapak KPAI gitu ya, mending Bapak ngurusin anak-anak yang di lampu merah gitu, Pak, daripada ngurusin anak-anak begini, Pak, yang 1 juta aja dibilang doang gitu, sedangkan orang tuanya tuh tinggal masih di bantaran sungai yang mau digusur. Tanya anak-anak, tapi anak-anak masa iya ikut iklan pinjaman uang gitu, Pak? Emang kalau anak-anak 17 tahun, 18, 19, 20 itu masih anak-anak, Pak? Kalau 17 masih anak-anak, kenapa boleh dikasih SIM, dikasih KTP gitu, kenapa boleh, Pak? Kan masih anak-anak. Berarti harusnya dikasih kitas, Pak, bukan KTP. Giliran si Aura begitu ditegor ya, KDM-nya, Kang Dedinya ditegor gitu ya. Giliran ada kejadian anak-anak di lampu merah atau ada anak-anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, nggak diurusin. Emang Bapak nggak dengar ya kalau si Aura itu lagi proses mau tes di Universitas Indonesia gitu, Pak? Masa iya anak mau kuliah masih kehitung anak-anak, Pak? Anak-anak punya hak berbicara, Pak. Hak berbicara itu jangankan untuk anak-anak, Pak. Untuk kita semua itu punya hak untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat. Tapi selayaknya orang tua itu juga harus memberikan bimbingan bahwa berargumentasi yang benar itu harus disampaikan dengan bahasa yang benar, dengan mimik wajah yang benar, dengan nada yang benar, dengan konotasi bahasa yang benar. Dan berargumentasi itu harus berdasarkan fakta yang sesuai dengan belajar. Berargumentasi itu juga harus didasari dengan pemikiran, penglihatan yang objektif, juga dengan pemikiran yang diplomatis, Pak. Bukan hanya untuk mengejar keinginannya agar terpenuhi. Keinginan untuk wisuda, untuk foto wisuda, untuk perpisahan itu terpenuhi. Gimana sih ini Bapak-Bapak Komisi Perlindungan Aura Indonesia? Nggak ngerti saya, Pak. Aura yang udah mau masuk kuliah aja masih dibilang anak-anak, mau masuk Universitas Indonesia masih dibilang anak-anak, bebas berbicara. Lah saya udah janda anak 1, masih remaja kali saya, Pak ya. Lagi pula Kang Dedi itu bukannya benar ya, Pak? Tempat tinggal aja susah, gaya-gayaan mau wisuda. Rumahnya itu udah mau digusur loh, Pak. Udah nyaris bener-bener nggak punya tempat tinggal lagi tuh kalau digusur, Pak. Masa iya masih mikirin wisuda? Ya udahlah, suka-suka Bapak KPAI aja. Namanya kita beda kepala ya, Pak. Namanya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya POV-nya masing-masing. Ya udahlah, Pak. Suka-suka Bapak KPAI aja. Saya tetap setuju dengan Kang Dedi. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya, ada beberapa tahap dalam perkembangan manusia, guys. Dengarkan baik-baik. Pertama, itu masa pranatal, yaitu masa pembuahan sampai dia melahirkan. Jadi sebelum lahir dan sesudah lahir, itu prenatal, oke? Kedua, masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun, oke? Lalu balita. Balita itu dari 2 sampai 5 tahun, oke? Pahami itu. Dan anak-anak itu dari 5 sampai 12 tahun. Oke? Lalu remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Dewasa itu dibagi 3 tahapan, yaitu dewasa awal itu sekitar 18 sampai 40 tahun. Madya dari 40 tahun sampai ke 60. Ini KPAI malah diajarin nih saya sama akhir, masyarakat, lebih dari sama netizen. 65 tahun atau lansia. Oke guys, jadi perempuan kecil itu yang membantah KDM itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah, itu dia. Udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjaman online. Dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up, tapi dengan cara yang salah menurut saya. Orang berani itu bukan menentang kesalahan, karena dia di posisi yang salah. Kalau dia benar, saya akan bela dia. Oke? Karena apa? Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia dan keluarganya, serta mungkin ada beberapa lain yang memang tidak seberani dia gitu. Benar nggak sih, guys? Anak ini jangan dikasih panggung, karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong. Itu dengar ya.
anak ini jangan dikasih panggung karena itu tidak akan memberikan efek positif terhadap generasi podcast, mendatang. TV nggak usah ngundang orang ini. Karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Dan Please, biasa tuh setelah pilih viral kan cara yang diundang lebih tuh baik ya lagi. stasiun TV Masih mana banyak gitu orang ya. yang berprestasi, bukan dia. Salam. Nah, Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Ada pembangunan komplek, ada pembangunan komplek. Proyek-proyek kecil itu dicucuin, mulai dari larangan motor, Larang nama Ci, sekolah tanpa wisuda, justru itu buat meringankan beban orang tuamu. Biaya hidup aja sulit, gaya sosokan elit. bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Pertama, itu bukan tanah kalian. Terus Kang Deddy Mulyadi juga masih baik loh ke kalian. Dikasih duit pula. Asalkan duitnya jangan lu pakai buat depo aja. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Lebih parah kalau nggak ada pembangunan lah. Rakyat kecil makin berasa ruginya. Pikir dong, lo kan udah gede. Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk majuan? Atau cuma sekedar validasi aja? Kalau pembangunan buat rakyatnya pakai tanah liat, terus sisanya buat beli mobil mewah dan rumah di Menteng, itu baru nyari validasi. Hari ini harga 4 rumah gue digusur. Ah, Itu bisa jadi rumah kalian digusur. akta tanah ada, surat rumah ada. Ini sah secara hukum. Nggak bisa main asal busur. Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Menghargai manusia itu prinsip, tapi bukan berarti harus membenarkan semua perilaku. Respect itu bukan diminta, tapi dibuktikan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi gema yang paling keras. ya jadi itulah teman-teman ya sebuah ya tanggapan daripada netizen dan juga kita lihat tadi ya video detik-detik ya penggerbekan ya tim cyber Polda Jabar ketika menggerebek kantor pinjol teman-teman ya dan bahkan tidak main-main ya di situ pada saat penggerbekan itu karyawannya lagi sibuk-sibuknya tuh ya ngejar nasabahnya ya bahkan dengan kalimat-kalimat yang menekan lah. Saya sulit untuk mengatakan secara jelas teman-teman karena hal itu tentu akan menjadi suatu hal yang ya dilarang. Artinya di sini bisa kita simpulkan teman-teman dan patut kita apresiasi langkah yang sangat serius dari sosok Kang Deddy Mulyadi untuk bagaimana beliau ini menjaga Jawa Barat ya menjaga dari segala kerusakan entah itu dari para kelakuan remajanya yang suka kayak gini ya suka ya kayak gini tawuran kemudian juga khususnya di sini adalah masalah pinjol ini teman-teman karena memang betul-betul pinjol ini sangat-sangat meresahkan ya sangat-sangat meresahkan. Ya tidak perlu kita lihat atau mencari ya atau searching di Google tentang ya bukti-bukti yang sudah ditimbulkan ya dampak buruk yang sudah ditimbulkan dari pinjol ini. Ya itu sudah kita tahu lah ya begitu banyak negatifnya begitu banyak mudaratnya yang dihasilkan daripada pinjol ini teman-teman. Ya bahkan tidak sedikit juga ada begitu banyak keluarga yang sampai berakhir seperti ini. Ya karena tidak tahan ya ditagih melulu teman-teman. Kalau sekedar ditagih ya biasa-biasa perkataannya itu lain cerita tetapi ini ditagih dengan perkataan-perkataan yang sangat-sangat menekan ya secara jiwa ruhnya atau ya secara fisiknya teman-teman ya dan tentu hal ini ya itulah menimbulkan orang itu tidak kuat sehingga harus mengakhiri ya seperti ini dan ya inilah seharusnya oknum-oknum KPI kemarin yang betul-betul ya ngebela mati-matian aura cinta ini melihat teman-teman ya sadar bahwa anak yang Anda anggap itu belum dewasa ya aura cinta itu ya, itu pernah ngiklanin pinjol pernah menjadi pemain artis figuran dan lain sebagainya dan Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan ini orang sudah dewasa dan sudah pintar tuh cari duit dan lain sebagainya ya jadi ya semoga hal-hal ini tidak terulang kembali ya kepada siapapun dan kita doakan semoga ya daerah kita Jawa Barat ya dan secara umum ya daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia ini itu terhindar ya terlindungi ya yang namanya pinjol-pinjol teman-teman ya karena betul-betul ya bukan solusi. Ketika kita sudah memutuskan untuk ya berani meminjam di pinjol maka pada saat itu juga itu kita sudah memastikan diri kita terjatuh dalam kehancuran. Ya, insya Allah kita bertemu kembali seperti biasa. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.